Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahum ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Shalawatullahi barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca kitabnya. Hari ini kita telah sampai ke sifat Allah Al-Qadim dalam kitab Mukhtasar. Yang memegang kitab Al-Mukhtasar boleh dibuka, atau Al-Qaulul Jali dalam kurung-kurungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah fa huwal qadim wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluq. Hari ini akan kita bahas tentang fahuwal qadim, bahwa Allah disifati dengan sifat al-qadim. Artinya apa? Tidak memiliki permulaan. Allah ada, tidak memiliki permulaan. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Tidak ada pertanyaan kapan adanya Allah, karena adanya Allah tidak didahului ketiadaan. Adanya Allah tidak bermula. Itu bahasa lain. Tidak bermula, tidak didahului ketiadaan. Selain Allah, wa ma siwahu hadithun. Segala sesuatu selain Allah, makhluk selain Allah adalah makhluk hadis, baharu. Apa arti baharu? Adanya sebelumnya tidak ada, baru ada. Inilah baharu. Inilah konsep baharu. Yang baharu itu selain Allah. Allah tanpa berada, tanpa awalan. Selain Allah adalah makhluk Allah, adanya didahului tidak ada. Sehingga baharu istilahnya. Istilah tauhid baharu itu dia. Adanya tidak ada dulu, baru ada. Itulah namanya baharu. Jadi Allah saja yang bersifat qadim. Selain Allah semuanya baharu. Kalau kita urut penciptaan pertama, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah air berdasarkan hadis, kemudian juga berdasarkan Al-Quran, air, kemudian arash, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz. 4 penciptaan pertama. Sebelum ini semua ada, Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Dalam hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Adanya Allah, tidak ada yang menyertainya. Karena adanya Allah tidak berawal. Allah menciptakan air yang pertama, kemudian arash, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz. Sebelum itu semua hanya ada Allah. Jadi jelas, nyata bahwa selain Allah adalah makhluk. Ini konsep antara khaliq dengan makhluk yang bercampur. Bahwa hanya Allah yang bersifat qadim. Selain Allah baru, adanya sebelumnya tidak ada. Makanya sebelumnya kita sampaikan ada yang namanya kalau teori-teori yang bingung mereka tentang pencipta, sehingga dikatakan bahwa ada biogenesis, bahwa makhluk hidup dari makhluk mati. Ini sesungguhnya abiogenesis namanya. Abiogenesis, makhluk hidup hidup itu asal dari makhluk mati. Gak bisa, karena Allah satu-satunya pencipta yang ada sebelum seluruh makhluk ada. Tidak ada awalan, tidak ada pertanyaan kapan. Jadi selain Allah adalah makhluk, makhluk itu baharu, walaupun arash, walaupun air, semuanya baharu. Tidak ada makhluk yang azali. Makhluk itu azali, ya. Allah itu azali, makhluk itu baharu. Makhluk baharu, Allah azali, adanya tanpa awalan. Ini konsep dasar. Nah, fakullu hadithin dakhala fil wujudi minal a'yani wal a'mali minal dzarrati ilal 'arsy wa min kulli harakatin
harakatin lil ibadi wa sukunin wan nawaya wal khawatiri fahuwa bi khalqillah. Segala jenis makhluk, segala yang masuk ke dalam wujud, yang masuk ke dalam wujud itu namanya makhluk. Tadi dikatakan hanya Allah yang sifat tadi. Segala yang masuk ke dalam wujud berarti diciptakan. Yang masuk ke dalam wujud diciptakan. Allah mewujud tapi tidak ada yang menciptakan Allah. Allah mewujud tapi tidak ada yang mengadakan Allah. Seluruh makhluk ada diadakan oleh Allah. Itu konsepnya. Seluruh makhluk ada, semua yang masuk ke dalam wujud. Kullu ma dakhala fil wujud, semuanya itu adalah dari a'yan, benda, wal a'mal, perbuatan benda. Dari benda sampai perbuatan benda. A'yan, ain. Ain benda yang paling kecil. Ain itu a'yan yang paling kecil bernama zarrah atau al-haba. Kalau pagi hari masuk dari ventilasi udara kita masuk cahaya, terlihat ada yang terbang kecil-kecil, bukan terbangnya nggak kadang ke atas, kadang bergerak-gerak, potongan-potongan kecil. Ini namanya al-haba atau zarrah. Ini benda yang kecil yang bisa dilihat oleh mata kita. Ini benda Allah ciptakan. Sampai ke perbuatan benda. Bendanya Allah ciptakan, perbuatannya juga Allah yang ciptakan. Kalau benda terkecil tadi bernama haba, ketika masuk cahaya dari ventilasi udara, kita melihat ada gerakan naik turun. Perbuatan naik turun ini Allah juga yang ciptakan. Karena ini dakhala fil wujud semua. Itu geraknya benda, diamnya benda, itu Allah yang ciptakan. Kita benda apa bukan? Benda. Apa ciri benda? Bergerak. Itu perbuatan benda yang bergerak ya. Benda itu dia berdimensi. Benda berdimensi. Ada panjang, lebar, kedalaman. Itu benda. Ada ukuran. Bisa ada ukuran. Tadi berukuran kan, cahaya haba berukuran. Cahaya juga berukuran. Gelap juga berukuran. Setiap yang memiliki ukuran itu adalah benda. Itu ciri benda berukuran. Amal mana sifat benda itu? Kalau kita ini adalah benda karena kita berukuran, tapi jenis kita adalah manusia. Ada jenis hewan, ada jenis tumbuh-tumbuhan, gitu kan? Yang diciptakan oleh Allah. Hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung. Gunung diciptakan oleh Allah diam di tempat. Ini Allah ciptakan. Kalau Allah berkehendak bisa terbang gunung, gitu kan? Kita manusia gerak kadang, diam kadang. Ini gerak, diamnya kita. Perbuatan benda Allah yang ciptakan. Perbuatan benda Allah yang ciptakan. Persoalan perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya Allah ciptakan. Bedanya yang buruk Allah tidak ridhai, itu saja. Orang bergerak, geraknya ternyata pergi ke diskotik. Geraknya Allah yang ciptakan, gitu kan? Gerak dia Allah yang ciptakan, tapi Allah tidak meridhai dia. Selama dia nggak gila kan masih bisa dia ukur dengan akal sehat dia. Ini dosa apa enggak? Harus memilih. Nah, kita ada ruang untuk memilih selama masih fungsi akal. Kecuali sudah gila, nggak ada kena hukum lagi, gitu kan? Jadi jangan dibawa ketika kita jelaskan bahwa Allah pencipta benda dan perbuatan benda. Tidak, jangan dipahami seperti yang dimaksud oleh Jabariyah bahwa kita, kayak kapas yang tidak ada daya, tidak ada kehendak. Manusia ada kehendak. Kehendak manusia ada. Kasab ada. Manusia itu ada kehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kasab, upaya untuk melahirkan perbuatan ada, walaupun perbuatan itu Allah yang ciptakan. Perbuatan Allah yang ciptakan. Bendanya Allah yang ciptakan. Bisa kita pahami ya? Gitu. Benda tadi, ciri benda berdimensi Allah yang ciptakan. Dari zarrah. Tadi kita bilang benda terkecil yang terakhir bisa dilihat oleh mata namanya haba atau zarrah. Dari zarrah sampai arash. Apa itu arash?
Benda yang paling gede yang Allah ciptakan dari segi ukuran, dari benda terkecil bernama haba sampai arasy yang sangat besar. Paling kecil haba yang dapat dilihat oleh mata, paling gede arasy. Arasy itu seberapa gedenya? Nabi ketika Mi'raj sudah lihat. Nabi sampaikan bahwa arasy itu langit bumi dibanding kursi. Untuk menggambarkan arasy, langit bumi dibanding kursi, langit bumi selangkah kecil, kursi hamparan luas. Hamparan luas dibanding arasy, hamparan luas. Kursi yang hamparan luas tadi, kursinya yang hamparan luas tadi ukurannya dibanding arasy. Kursi menjadi langkah kecil, arasy hamparan luas yang tidak berlebih. Saking gedenya Allah ciptakan arasy. Dari yang paling kecil bernama haba sampai yang paling gede bernama arasy. Kita benda yang paling gede yang bisa kita lihat itu apa? Di mata kita apa yang bisa kita lihat gede? Gunung. Misalnya gunung yang bisa kita lihat gede. Nabi udah pernah melihat arasy yang paling gede. Kalau yang ada ruhnya itu seperti malaikat Jibril Nabi lihat ketika Mi'raj kali kedua dilihat di Sidratil Muntaha. Nabi lihat malaikat Jibril dengan rupa asli 2 kali. Ketika di Mekah di tempat bernama Ajiyah, Nabi melihat Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa asli, satu sayap dibentangkan timur barat gelap. Coba tertutup. Saking agungnya, saking besarnya sayap malaikat Jibril, satu sayap saja dibentangkan timur barat gelap. Sementara malaikat Jibril punya 600 sayap. Dan Nabi ketika Mi'raj naik ke atas bukan untuk bertemu dengan Allah, bukan, tapi maksud yang paling utama Mi'raj adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di atas sana, bukan untuk bertemu. Ketika menerima wahyu bukan berhadapan. Allah menentukan tempat untuk Nabi, tempat mulia, bukan Allah di tempat itu. Sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah yang azali di Bukit Tursina, beliaunya Nabi Musanya, bukan berarti Allah ada di Bukit Tursina. Demikian juga dengan Mi'raj itu. Jadi tadi benda yang paling kecil bernama zarrah, yang paling gede bernama arasy. Wa min kulli harakatin lil ibad wa sukunin wan nawaya wal khawatir wa huwa bi khalqillah. Dari benda terkecil sampai benda yang paling besar diciptakan oleh Allah, sampai gerakan-gerakan benda, perbuatan-perbuatan hamba, gerakan-gerakan hamba, diam hamba, niatnya, lintasannya, semuanya Allah yang ciptakan. Lintasan dalam pikiran kita pernah ya terlintas, mau kita halangi nggak bisa. Mau tidur malam handeng, nggak bisa tidur, terbayang apa. Kalau kita pencipta lintasan, stop, tidur terus. Pernah mengalami nggak bisa tidur? Pernah. Sebel nggak? Udah kok nggak bisa tidur ya, bolak-balik lihat jam, udah jam 2. Orang udah ngorok-ngorok orang, kita masih belum bisa tidur. Aduh, kok nggak bisa memejamkan mata ya? Seandainya kita pencipta, mau tidur jam ini, mau tidur sekarang ya, belum tidur terus. Tapi kenyataannya nggak bisa. Ini bukti bukan kita pencipta. Ada orang sakit mau gerak, lumpuh, kamu pengen bangun apa enggak? Pengen bangun, tapi nggak bisa ternyata, karena bukan kita penciptanya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Dan kita nggak bisa terbang, padahal burung aja yang kecil bisa terbang. Ya, nyamuk ya. Coba lihat sekecil apa nyamuk, sekecil apa, yang kecil lagi dari nyamuk itu terbang dia. Ada juga binatang yang gigit kita itu. Ya, lebih kecil lagi terbang bisa. Padahal kita nggak bisa terbang. Coba lihat cecak jalan, kaki apa namanya, menempel di
Ada bisa nempel kan? Ini kuasa Allah. Ini yang harus kita lihat bagaimana agungnya pencipta menciptakan makhluk yang demikian rupa. Perbuatan jejak bisa menempel, Allah yang ciptakan. Makanannya nyamuk yang bisa terbang. Coba, luar biasa. Kalau kita belajar tauhid itu bikin bertambah iman. Iya kan? Bagaimana bisa itu menempel? Kita aja mau coba enak aja. Kita seandainya bisa seperti itu, berjalan posisi laba-laba. Jalan dari dinding melangkah sampai sana, bikin terus sombong. Bisa? Gimana kita cari tangga, cari alat untuk pasang lampu, padahal laba-laba lengket-lengket dari sana. Padahal kecil ya. Harus kita berpikir itu bukan berpikir, tidak boleh kita berpikir tentang Allah, tapi berpikir tentang ciptaan Allah. Inilah bukti bahwa Allah pencipta benda dan pencipta perbuatan gerakan-gerakannya. Hamba, gerakan hamba, diam hamba, gerak hamba, semuanya Allah yang ciptakan. Kalau kita melihat teman berjalan dari belakang, misal, ya, dia membelakangi kita. Ini cara jalan sipit ini. Kenapa? Ya kan? Apakah Ipit sengaja dia membuat perbuatan, bahkan dia sendiri nggak sadar bahwa itu gerakan dia, ya kan? Coba, cara jalan saya di belakang orang lihat ini cara jalan. Kalau saya lihat itu walaupun mirip-mirip dengan orang, tapi kayak gaya. Nah, gaya itu siapa yang ciptakan? Allah. Nggak bisa kita ciptakan sendiri. Ada latihan gaya orang berjalan di catwalk. Untuk bersama itu mau apa, goyang pinggul misalkan gitu kan, itu Allah ciptakan gerakan tapi atas latihan dia, latihan walaupun semuanya Allah kehendaki sejak pada asal, dia latih untuk bisa seperti itu. Jadi semuanya adalah Allah ciptakan. Gerak, diam, mampu duduk, bangun, itu semua adalah ciptaannya Allah. Sampai lintasan-lintasan dalam pikiran kita, semuanya Allah yang ciptakan. Lam yakhluqhu ahadun siwallah la tabi'atun wa la illatun. Tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Tidak ada yang menciptakannya selain Allah. Tidak juga diciptakan oleh tabiat. Tabiat adalah sifat dasar yang ada pada benda. Tabiat api membakar, tabiat api membakar. Tapi membakar itu bukan diciptakan oleh api. Allah yang ciptakan tabiat api membakar. Buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar, padahal sudah dibakar dengan api yang cukup besar. Api yang membakar Nabi Ibrahim kan api yang paling gede dibikin. Tali di tangannya putus. Tapi Nabi Ibrahim dingin. Allah berfirman, wahai api, dingin. Dinginlah api. Karena kenapa? Karena penciptanya adalah Allah, bukan api. Ya kan? Ketika Allah menciptakan dingin pada api, karena Allah yang punya kuasa. Kuasa Allah berkaitan dengan yang mungkin akal kan? Di belakang telah kita belajar tentang mungkin akal. Api mau dingin, boleh jadi kalau Allah berkehendak. Apalagi es jadi tidak dingin, boleh jadi kalau Allah berkehendak. Air tidak menenggelamkan orang, bisa berjalan seperti darat, bisa kalau Allah berkehendak. Di mana itu para wali, para nabi, mukjizat? Orang bisa naik ke langit seperti Nabi Muhammad, naik ke setiap langit. Kuasa Allah itu. Inilah Allah pencipta. Yang manusia tidak bisa terbang, yang manusia tidak bisa naik ke atas tanpa alat bantu. Allah kuasa untuk Nabi Muhammad naik ke atas, walaupun ada seperti tangga beliau naik ke atas. Tapi dalam logika manusia jauh kali jaraknya. 500 tahun perjalanan antara bumi dengan langit. Belum lagi antara langit ke atas lagi. Semuanya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, Nabi hanya satu. Bukan pun 500 saja kan? Sudah melihat neraka, sudah melihat langit setiap
setiap lapisnya, sudah melihat surga, sudah melihat arasy. Berapa lama ditempuh kalau secara normal? Inilah karena Allah pencipta. Masa itu bisa terlipat segitu kecilnya? Karena nggak ada teknologi ya. Jangan kita kira teknologi kita hebat. Itu Allah lah pencipta segala sesuatu. Bukan tabiat, bukan pula ilat. Ilat itu keberadaan ilat meniscayakan ada maklulnya. Ilat. Ada ilat, ada maklul. Mana ilat dan maklul? Geraknya tangan dengan cincin. Gerak tangan adalah ilat untuk bergerak cincin. Tangan ilat, maklulnya adalah cincin. Ketika kita gerak tangan lalu bergerak cincin, bukan tangan, bukan si ilat menciptakan maklul. Bukan si tangan gerak ini yang menciptakan gerak pada cincin. Allah pencipta. Allah pencipta kita bisa bergerak. Kalau tangan kaku, tak bisa gerak. Gini aja terus. Mau dicoba gini, gak bisa. Itu. Allah pencipta ilat, Allah pencipta maklul. Ada orang kalau kita ilat dan maklul kita lihat, ada orang pakai tasbih sebab gerak tangan bergerak tasbih seolah-olah. Tapi ilat maklul tidak persis disebab akibat ya. Beda lagi sebab dengan akibat. Jadi ilat gerak tangan, maklulnya gerak tasbih misalkan 1, 2, 3 gitu kan. Orang berzikir. Ada orang wali tidur sambil zikir. Beliau tidur jalan sendiri si tasbih. Kalau kita bilang ilat dan maklul tadi, Allah pencipta. Inilah iman. Kita yakin bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah. Sehingga kalau kita sudah yakin tentang pencipta, bahwa pencipta satu-satunya adalah Allah, kita minum obat nggak syirik. Karena kenapa? Kita tahu pencipta adalah Allah. Kita ke kuburan nggak syirik. Karena kenapa? Karena kita tahu penciptanya adalah Allah. Kita bertawassul, memanggil nabi, memanggil wali dalam doa kita untuk diterimanya doa kita, nggak syirik. Karena kenapa? Kita kan nggak beribadah kepada mereka. Kita tahu bahwa pencipta adalah Allah. Jika Allah berkehendak akan menciptakan, akan mengabulkan doa kita, terjadilah. Kalau enggak, tidak. Karena kita yakin pencipta manfaat Allah, pencipta mudarat juga Allah. Pencipta segala sesuatu adalah Allah. Ini paling penting konsep tauhid ini untuk kita pahami. Kalau ini belum beres di konsep ini, nanti yang dalam memahami tentang pencipta takutnya terjadi serupa itu. Kemudian bal dukhulu fil wujudi bi masyiatillahi wa qudratihi bi taqdirihi wa ilmihi al-azali. Semuanya tadi akan tetapi segala sesuatu tersebut masuk dalam keberadaan dakhala fil wujud adalah dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah, dengan ketentuan Allah, dengan ilmu Allah yang azali. Itu semua terjadi. Walaupun gerak kita baru hari ini, bukan berarti Allah baru tahu hari ini. Yang terjadi pada kita baru hari ini. Tapi dengan ilmu Allah, dengan kuasa Allah, sejak azali Allah mengetahuinya. Kita manusia yang baru tahu. Sementara Allah mengetahuinya. Itu semua terjadi dalam ilmu Allah, dalam kuasa Allah, dalam ketentuan Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, sampai dan benda, sampai perbuatan-perbuatan benda, semua terjadi dalam kehendak Allah. Ini iman. Tidak boleh ragu bahwa ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah terjadi. Dengan dalam ilmu Allah terjadi. Dengan kuasa Allah yang azali itu terjadi. Itu. Nah, inilah tentang konsep bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dengan dalil apa? Liqaulillahi ta'ala wa khalaqa kulla syai', surah Al-Furqan. Dalilnya bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu.
Ai ahdatsahu minal adami ilal wujud. Artinya Allah lah yang mengadakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada. Fala khalqa bihadzal ma'na li ghairillah. Tidak ada penciptaan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali hanya Allah. Tidak ada model sebelumnya. Kalau manusia menciptakan ada model sebelumnya dan ada materi, ada bahan-bahan dulu baru bisa dibuat oleh manusia. Sementara Allah menciptakan tidak ada model sebelumnya. Makanya kita nggak heran bahwa manusia yang pertama Nabi Adam gampang untuk kita yakini, ya kan? Bahwa bahwa manusia itu dari Nabi Adam, bahwa ayam itu ada ayam pertama. Gak bingung kita orang Islam karena kenapa? Bukan daur, bukan juga tasalsul. Daur itu nggak selesai-selesai. Bergantungnya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ada ayam, ada telur. Ayam telur, ada ayam pasti ada telur. Ada telur pasti ada ayam. Jadi kalau gitu nggak selesai. Mutar bapak ser. Tapi orang Islam gampang masuk ke logikanya bahwa Allah kuasa menciptakan ayam pertama tanpa telur. Allah kuasa menciptakan manusia pertama bernama Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu. Selesai. Nggak pakai teori evolusi kita. Evolusi manusia dari monyet. Nggak mau kita dari monyet ya bunda ya. Masa dibilang kita dari monyet, sementara monyet di sawah masih banyak. Monyet di jalan ke Melabuh masih banyak juga. Ya kan? Harusnya kita pelihara, kita tunggu jadi manusia. Kalau itu teori evolusi berlaku. Enggak, itu semua pengacau akidah kita. Jadi evolusi Darwin tertolak dengan kita belajar akidah itu. Oh, itu neneknya Darwin kan? Ya benar. Itu neneknya Darwin, bukan neneknya kita. Darwin aja. Kalau kita nenek moyang kita Nabi Adam. Nenek moyang kita Nabi Adam. Asal manusia adalah Nabi Adam. Ya kan? Setelah itu dari anak Nabi Adam berkembang. Coba lihat proses perkembangannya. Yang pertama anak Nabi Adam lahir dua-dua. Bukankah itu kebesaran Allah? Cari manusia sekarang yang lahir anak 40 kali kembar terus. Ada? Ini kan 40 kali. Kembar. Coba. Ini hikmahnya untuk mempercepat berkembangnya manusia. Nikah ada syariatnya, tapi nggak boleh yang sama lahir sama-sama nikah, ya kan? Harus yang ini ke yang berikutnya, nyilang ke bawahnya. Demikian seterusnya. Ini dalam syariatnya Nabi Adam. Sehingga banyaklah manusia, ya kan? Baru setelah itu Nabi Syis merubah syariat, boleh nikah sesama sekandung, udah harus dengan orang lain, udah berkembang, udah banyak orang. Baru setelah itu Nabi Idris, setelah Nabi Idris baru lama vakum sampai jahiliyah pertama. Makanya Nabi Nuh capek sekali berdakwah. Dakwah Nabi Nuh itu berapa? 900 sekian tahun ya. Itu yang masuk Islam ke 10 orang. Capek sekali Nabi Nuh berdakwah sampai akhirnya terjadilah banjir bandar ya bahasa kita. Pokoknya nggak ada lagi dunia yang selamat kecuali orang yang naik dalam perahu Nabi Nuh. Dari situlah berkembang seterusnya. Makanya ada kulit, warna-warna kulit ternyata dari sumbernya dari anak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 3 yang sumber yang menjadi akhirnya berkembang menjadi kita ini sekarang. Ada yang kulitnya hitam, ada yang jadi orang Eropa putih-putih, ada yang hitam kayak orang Afrika, ada yang kematan kayak orang Indonesia. Itu dia Nabi Nuh itu. Ada Ham, Sam dan Yafith. Dari sumber itu. Jadi kita orang Islam dari sejarah kita mengetahui bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah. Nggak bingung. Bukan teori abiogenesis nanti, bukan teori evolusi. Dalil yang lain adalah qala Allah Ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Ini surah Al-Fatir, surah Fatir. Hal min khaliqin ghairullah.
Ini bukan pertanyaan adakah pencipta selain Allah. Langsung arti bahwa tidak ada pencipta selain Allah, itu maknanya. Tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian ada lagi dalil firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Jika kita orang beriman kepada Allah, cukup dalil ini untuk meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta. Selesai. Jika kita memang beriman kepada Allah. Orang yang mencari kebenaran, dalil datang langsung dia beriman. Tapi kalau orang cari pembenaran, ini sudah ada dalil, tanya lagi dalil yang lain. 1000 dalil kita bilang, dia minta 1001. Itu orang yang tidak beriman. Orang yang mencari-cari pembenaran, itu bukan mencari kebenaran. Beda pencari pembenaran dengan pencari kebenaran. Pencari pembenaran 1000 dalil kita beri, diminta 1001. Tapi pencari kebenaran, begitu datang dalil, cukup bagi saya untuk meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi, hal min khaliqin ghairullah, kemudian wa khalaqa kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, yakni yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Tadi kan dikatakan tidak ada dalam makna ini selain Allah, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi pencipta dalam makna ini tidak ada selain Allah. Allah juga berfirman, hal min khaliqin ghairullah, tadi tidak ada pencipta selain Allah. Qala Nasafi, fa idza daraba insanun zujajan bihajarin fakassarahu fad-darbu wal kasru wal inkisaru bi khalqillah ta'ala, falaysa lil 'abdi illa al-kasbu wa amma al-khalqu falaysa li ghairillah. Qala Allah Ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini akhir dari pembahasan hari ini insyaallah. Imam An-Nasafi berkata, ini ulama besar Imam An-Nasafi ini. Apa kata beliau dalam kitabnya? Memang ini tidak persis pernyataan Imam An-Nasafi, karena Syekh pengarang kitab mensederhanakan sampai kita bisa memahaminya. Karena kalimat dasarnya, kalau kita nggak bahasa Arabnya memang kurang-kurang kayak kita nih, itu nggak bisa memahami langsung, saking bahasanya itu bahasa klasik gitu kan. Tapi oleh Syekh dibuat untuk gampang kita memahami. Fa idza daraba insanun zujajan bihajarin, kata Imam An-Nasafi, apabila manusia apabila memukul kaca dengan melemparkan batu, bihajarin, memukul kaca dengan melemparkan batu, fal kasru wal inkisaru bi khalqillah, maka perbuatan memukul, perbuatan memecah sampai pecahnya kaca, semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Lalu hamba di mana? Falaisal 'abdi illa al-kasbu. Manusia di mana? Kasab. Manusia itu bagiannya manusia pada kasab. Melempar kaca dengan batu, perbuatan melempar, perbuatan memecahkan kaca sampai pecah kaca, semuanya ini Allah yang ciptakan. Manusia di mana? Pada kasab. Disinilah mahal tempat taklif kasab ini. Beban hukumnya, kewajiban hukumnya di kasab ini, kenanya nanti dicatat sebagai orang yang berbuat baik atau sebagai pelaku dosa pada kasab. Apa itu kasab? Taujihul abdu qasdahu wa iradatahu nahwal amal. Kasab itu adalah upaya, ya, upaya mengarahkan perbuatan, ya, upaya untuk mengarahkan perbuatan yang mau dilakukan itu, ini namanya kasab, upaya. Jadi pada kasab inilah dia. Kasab itu upaya mengarahkan perbuatan. Adapun penciptaan tidak ada pada selain Allah. Hanya Allah pada pencipta. Manusia kasab. Kasab ini baik dan buruk akan kita berjawabkan di akhirat. Kalau tadi melempar kaca orang, untuk apa kita lempar kaca orang? Itu kan? Rusak rumah orang, marah orang, kita kena dosa karena berbuat buruk kepada sama muslim. Mungkin karena lahir perbuatan itu gara-gara hasad, dengki yang terlalu tinggi di dalam
di dalam diri pada orang itu dilahirkan dengan perbuatan, ini dosa. Dosa yang dia lakukan ini dicatat sebagai dosa karena dia sadar, bukan gila. Walaupun dalam kondisi marah, bukan masalah marah, masalahnya kenapa dia lakukan, kan nggak gila, gitu, ya. Jadi kasabnya pada kenaknya itu pada kasab. Itu bukan berarti suka karena Allah pencipta, yang ciptaan Allah itu kehendak Allah. Lalu saya nggak salah, ini udah kehendak Allah atas, kata dia, udah kehendak Allah. Kata orang, saya mencuri, udah kehendak Allah atas saya. Nggak ada kuasa saya. Bukan begitu kan? Allah melarang mencuri. Kenapa dia arahkan kasabnya ke situ? Itu yang menjadi permasalahan. Walaupun Allah pencipta, tapi pada upaya untuk mengarahkan perbuatan itu, di situ kena dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi setiap jiwa balasan baik dari kebaikan yang ia lakukan. Bagi setiap jiwa balasan baik terhadap kebaikan yang dia lakukan, dia akan mendapatkan pahalanya nanti. Dan bagi setiap jiwa balasan keburukan atas keburukan yang dia lakukan itu terkena bahayanya. Itu pemahamannya bahwa laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Gak bisa dibilang kalau Allah yang menentukan kok disiksa nanti pada kasab. Pada kasab itulah yang menjadi mahal taklif, tempat kenapa kena nanti di akhirat, karena kasab. Kenapa dia arahkan? Coba sekarang tanya pada diri kita. Kita bisa nggak memilih mau mengaji atau mau ke satu ajakan? Yuk kita ke kafe nanti bicara-bicara ghibah misalnya. Ada ngaji, ada ghibah. Kalau orang, makanya kita orang berakal, berpikirlah orang yang berakal itu. Jaga diri orang yang berakal itu. Kalau dalam pernyataan, kalau Syekh kita bilang, alaika bitulis somti ya sahibal hijab. Kalau orang itu punya akal, dia nggak akan banyak, dia akan atur bicaranya itu. Kalau orang punya akal, karena kenapa? Ini kasar. Ini kenapa kita? Dan paling enak itu di mulut. Lebih enak kita tahan badan daripada, ya kan? Coba. Kalau tahan badan masih bisa, tapi mulut ini kalau udah ngomong kadang-kadang mau di stop. Asik betul kalau udah ngomongin orang, gitu kan? Inilah. Kalau orang itu berpikir, walaupun Allah pencipta suara dia, Allah ciptakan lidah dia, Allah ciptakan, tapi kenapa? Masalahnya kenapa dia melakukan yang maksiat-maksiat itu? Karena di depan kan ada bab maksiat. Kaitannya di sini. Selama dia masih akal sehat, inilah dia laha maka sobat. Nggak bisa bilang, kan udah kehendak Allah atas saya jadi pencuri. Gak bisa bela diri itu. Itu kan? Kamu punya akal apa tidak? Pertanyaannya. Kamu itu bisa memilih apa enggak sih? Kalau bisa milih jangan bilang bahwa kalau Allah dulu. Kagak, mana enggak? Kan bisa berupaya, ada upaya takasab tadi. Itu nggak bisa kita pasrah seperti itu. Kita ada kasar, ada yang menuju ke larangan Allah, ada yang menuju kepada perintah Allah. Kan ada dua saja dalam hidup ini, kepada perintah atau kepada larangan. Kalau kita beriman kepada Allah dengan iman yang pasti, dengan yakin dengan pasti adanya Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Jika kita beriman kepada Allah, maka perintah dan larangan, iman yang sempurna itu perintah dan larangan dijauhi. Jangan kita salahkan bahwa orang takdir Allah. Memang takdir Allah, tapi Allah nggak perintahkan. Itu jawabnya. Lo jika jadi pencuri, saya memang udah jadi pencuri dan takdir Allah. Semua terjadi benar dalam takdir Allah. Inilah kita belajar. Tapi Allah tidak perintahkan Anda untuk menjadi pencuri. Itu jawabannya.
Saya sudah takdir Allah, sudah tidak berjilbab katanya. Benar, semua terjadi dari Allah. Tapi Allah tidak perintahkan Anda untuk membuka aurat. Karena perintah Allah, perempuan itu yang boleh dibuka, yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Udah selesai. Itu kan aman bagi orang beriman. Mungkin pembahasannya kita cukupkan di sini karena ke depan bicara kalam Allah. Jadi temanya sedikit agak berbeda. Hari ini kita bicara bahwa Allah bersifat qadim, adanya, tidak didahului ketiadaan. Kemudian Allah pencipta segala sesuatu dari perbuatan benda dan perbuatan-perbuatan benda. Itu mudah-mudahan dapat kita pahami. Inilah namanya akidah. Demikian hari ini, terima kasih yang sudah ada di online, ada di Facebook, dan terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita istiqomah sampai khatam kitab ini sebelum kita pindah ke kitab yang lain. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum.